Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhur indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala aidon inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah Masjid Nurul Falah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat-nikmat Allah yang masih kita rasakan, yang masih kita terima. Hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, thalabul ilmi di masjid yang mulia ini. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti bisa insya Allah dengan iman takwa itu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jadi bekal yang terbaik itu bukan bekal punya rumah banyak, sawah berhektar-hektar, mobil Robicon. Bekal yang terbaik yang bekal takwa, kan itu ya. Karena itu salah satu upaya ikhtiar kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa, ya ini kita berada di majelis ilmu, ya, memanfaatkan waktu, apalagi maghrib nunggu isya, wah luar biasa. Luar biasanya lagi ini kita di hari yang mulia. Masya Allah, ya. Bapak-bapak, ada ibu-ibunya, ada ibu-ibu yang hadir di sini adalah Masya Allah luar biasa. Karena ini adalah malam atau hari yang utamanya hari. Luar biasa nih bapak-bapak ibu-ibu semua. Hanya 10 hari dalam 1 tahun, hari yang sangat utama. Jadi ada 10 hari saja yang setiap tahunnya hanya datang cuma 1 kali. Ya ini, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau hitung-hitungan hisab hakiki wujudul hilal ini sudah tanggal 1. Kalau hitungan hisab hakiki wujudul hilal, karena ini udah maghrib, besok rebut tanggal 1. Kalau ru'yah ya belum tentu ada ru'yah. Maka lebaran haji kalau hitungannya hisab, karena sudah plus 2 ke atas, ya hari Jumat kalau hitungan hisab. Kalau hitungan ru'yah nanti nunggu pemerintah ngumumkan, mungkin bisa Sabtu. Kalau hitungan hisab ya Jumat lebaran. Ya. Sama dengan Saudi juga Jumat lebaran. Karena Haji Akbar ini kan, wukufnya hari Kamis sudah diumumkan di sana di Mekah. Hajinya nanti lebarannya Jumat. Nah, jadi ini luar biasa hari ini. Kalau kita tidak manfaatkan rugi besar. Tanggal-tanggal luar biasa ini, kalau kita tidak manfaatkan rugi besar dan hisabnya berat nanti di hadapan Allah. Hisabnya berat. Apa? Sudah saya turunkan, kata Allah, hari yang sangat utama diberikan kepada engkau umat Nabi Muhammad dan tidak pada umat-umat yang lain. Kenapa engkau tidak manfaatkan? Ini tanggal-tanggal ini. Ya. Luar biasa. Maka di sini
waktu-waktu yang sangat potensial, sangat berpeluang Allah mencintai kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa tidak kita manfaatkan dengan betul-betul memanfaatkan 10 hari ini dengan manfaat yang sebaik-baiknya? Dengan minimal apa? Minimal ucapan zikir, tahmid, tasbih, tahlil, ya. Syukur 10 hari ini bisa khatam Quran. Luar biasa dahsyat. Ada yang bisa khatam Quran 10 hari ini, Bapak Ibu-ibu. Ngurus 10 hari khatam Quran berarti sedino bacanya pirang juz? 3 ya. Bisa Pak Bambang? Bisa nemen wis pangsiun ora bisa. Sehari 3 juz, bisa khatam dalam sehari 1 juz. Dahsyat, ya kan? Sehari 3 juz itu enteng kalau diniati, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya kan begitu ya? Kalau diniati, lo nggak niat ya mbok sebulan ya ora khatam. Minimal bisa baca khatam Quran 10 hari ini. Kita betul-betul niatkan betul-betul sholat malam nggak ketinggalan. Oke lah, kalau di hari-hari yang lain mungkin ketinggalan, capek ini dan itu, mungkin sholat malam, tahajud, sholat lainnya sebulan pisan, mungkin seminggu pisan. Ini kita penkan mulai nanti malam kita penkan sholat malam sampai 10 hari minimal. Dahsyat. Kenapa? Nilai-nilainya dilipat gandakan. Hatta jihad fisabilillah kalah, lewat. Nilai pahalanya di hari-hari ini dilipat gandakan, berlipat-lipat. Maka khatamkan Quran. Apalagi jenengan mau sedekah. Oh, amal sedekah itu luar biasa. Meninggal dunia aja pengen balik maning, pengen apa? Pengen sedekah. Sedekah 10 hari terus. Ojo kelalen sedekah subuh. Apalagi nanti Jumatan, sedekah Jumat. Apalagi Jumat berkah. Kasih 100 ponggol, kasih 50 ponggol. Dahsyat ini bulan Zulhijjah. Ya kan? Jenengan mau sedekah nih Jumat itu hari raya umat Islam loh. Pas Zulhijjah lagi. Ini dahsyatnya luar biasa. Ada hadis Nabi mengatakan begini, ibu-ibu, bapak-bapak. Mamin ayamil amal soleh fiha ahabu ilawah min hadil ayam, yakni ayamul asr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Ya ini apa? Yakni ayamul asr, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini sahih loh nih. Ini paling dicintai sama kita. Sahabat Nabi bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Sampai betul. Wahai Rasulullah, apakah tidak juga termasuk jihad di jalan Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala walal jihadu fisabilillah. Rasul menjawab bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah. Coba kalah itu jihad fisabilillah. Dengan amal kita melakukan amal 10 hari. Ini spesial ini. Hari-hari spesial 10 hari. Datanya setahun cuma sekali. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad. Wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisain. Kecuali yang bisa mengalahkan ya. Yang seorang laki-laki yang keluar berjihad, berperang di jalan Allah dengan jiwanya, hartanya diburukkan kabeh semuanya, kemudian dia mati syahid, itu baru bisa mengalahkan, gugur di medan perang. Lah ini luar biasa ini. Lah ini maka kita betul-betul optimalkan hari-hari ini dengan amal soleh tadi, dengan banyak melakukan amal soleh. Amal-amal apa saja lah. Contoh puasa. Ada yang berniat besok mulai puasa? Ada yang siap puasa 9 hari? 9 hari, siapnya sehari. Boleh puasa 1 Zulhijjah sampai 9. Mantap, itu hadis Hafsah. Utama. Contohnya berpuasa. Orang mampu puasa berapa tadi? 9 hari? Minimal sehari. Contohnya namanya puasa Arafah, ya. Kalau nggak mampu puasa berapa hari tadi? 9 hari, 1 sampai 9, ya puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa 9 Zulhijjah, ya. Ini contohnya itu. Dasar hadisnya juga luar biasa kuat, ya. Puasa Arafah itu dasar hadisnya kuat nih.
yauma Arafah wa yauman nahri wa ayamut tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayamu aksi wasurbi. Hari Arafah, hari penyembelihan, hari tasyrik adalah hari raya kita orang Islam. Ini merupakan hari-hari raya yang sangat dimuliakan, hari makan dan minum. Kalau hari Arafah, bagi orang yang haji makan minum, nggak boleh puasa. Kita yang tidak haji berpuasa. Nah, itu hari Arafah. Hari Arafah itu luar biasa dahsyatnya ini. Keutamaannya ini luar biasa nih. Ya, keutamanya pertama, merupakan hari disempurnakannya agama kita dan disempurnakan nikmat-nikmat Allah kepada kita, ya. Maka afdalul ayam yaumun Arafah. Apa artinya? Hari yang utama, paling utama hari Arafah. Haji aja itu intinya al-haju Arafah. Haji itu ya Arafah. Tanggal 9. Orang yang nggak bisa masuk di padang Arafah ya bukan haji. Kok tinggal di Mekah lama, ibadahnya luar biasa, dia tidak bisa masuk ke Arafah, ya bukan haji. Maka orang yang sakit pun harus tetap pakai mobil, kan begitu ya, masuk digotong, pakai ambulan, ya tetap. Ini artinya itu biasa, ya. Ini hari yang utama, ya. Hari Arafah bagi kita yang tidak haji, kalau kita berpuasa, maka dosa kita dihapus selama 2 tahun. Luar biasa, 2 tahun dihapus dosa-dosanya, kan luar biasa ini puasa Arafah. Dalam suatu hadis ya, siyamu yaumi arafata ahtasibu Allah ayyukafiros sanah allati qablahu wassanatal lati ba'dahu. Sahih ya, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar puasa tersebut dapat menghapus dosa-dosa tahun lalu, sebelumnya, dan tahun setelahnya. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Dahsyat kan? Puasa sedino tok dihapus dosa 2 tahun. Ini adanya di mana? Ya bulan Dzulhijjah. Maka kita penkan ini betul-betul bapak-bapak, ibu-ibu nih. Hari-hari yang sangat penting sekali ini. Ini keutamaan hari Arafah nih, ya. Ya. Maka dari itu di hari-hari ini kita memperbanyak membaca syahadat tauhid dengan ikhlas, memperbanyak membaca zikir, karena aksara doa Rasulullah SAW yaumul Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak. Ini doa yang paling banyak dipanjatkan Rasul pada hari Arafah. Tanggal 9 itu baca ini gampang loh ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus apa? Lahul mulku walau hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Diperbanyak baca ini pada tanggal 9. Ya sekarang baca boleh, bagus, apalagi tanggal 9 ini paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi puasa bapak ibu-ibu memang ada perbedaan hadis-hadis. Ketika Rasul di Hafsah, riwayat Hafsah Rasul puasa 1-9. Tapi menurut riwayat Aisyah Rasul puasa tanggal 1-9 itu riwayat Hafsah. Kalau riwayat Aisyah juga istri Nabi, itu Rasul puasa tanggal 9 Arafah. Tapi semuanya sahih. Ini pilihan berarti kan, nggak usah dipertentangkan, ruwet nggak dipertentangkan, fikih kok, nggak usah dipertentangkan. Yang mampunya puasanya 9 Arafah saja ya silahkan, puasa dihapus dosa 2 tahun kan. Mampu dari tanggal 1 besok sampai 9, ya luar biasa, sudah ada dosa. Contohnya nih, jadi bisa melakukan puasa, ya. Terus apa lagi? Ya tadi minimal banyak berzikir. Dasarnya diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad, Ibnu Umar, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'damu indallahi wala ahabu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil asr. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid."
Ini dasar. Jadi semuanya ada dasarnya. Tidak ada hari-hari yang lebih agung. Coba. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Tidak ada amal pada hari itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari 10 hari ini. Maksud 10 hari itu hari 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya? Maka dari itu fa'aksiru, perbanyaklah fihina minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka dari itu perbanyaklah membaca kalimat tahlil. Bisa tahu kalimat tahlil? La ilaha illallah. Kalimat takbir, Allahu akbar. Kalimat tahmid, ya, tahmid, alhamdulillah. Jadi membaca zikir ini ada dasarnya. Tahlil, takbir, tahmid diperbanyak. Ya. Jadi banyak Allahu akbar, ya, bacakan kalimat takbir, takbiran. Ini apa namanya, menyinggung masalah takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu, takbir, kalau kita seringnya bicara takbir, takbiran ya. Takbiran itu sesungguhnya itu pada tanggal berapa? Zulhijjah. Takbiran, bapak-bapak, ibu. Takbir berapa? Bagus, tidak salah. 10, 19, 12 benar. Takbir itu ada dua. Ya. Ada namanya takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Jangan jawab teman takbir mutlak. Muqayyad namanya takbir muqayyad. Takbir itu ada dua. Takbir mutlak itu ada takbir yang tidak dibatasi dengan atau usai sholat 5 waktu. Jadi artinya bisa dilakukan kapan saja, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita bisanya Idul Adha. Jadi kalau takbir mutlak di Idul Adha itu dimulai dari sekarang. Jadi baca takbir itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ya, kapan saja. Jadi sunnah dilakukan dalam waktu, semua waktu, baik siang maupun malam baca takbir. Baik di jalanan, baik di pasar, baik di masjid, baik di rumah, baik di tempat-tempat yang kira-kira memungkinkan. Seperti ojo neng WC ya. Nah WC takbiran. Tapi jangan kira-kira nggak usah ngesok duhur takbiran neng pasar, kira-kira diarani wong apa ya? Neng pasar Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini namanya takbir mutlak. Jadi takbir mutlak itu dibaca mulai tanggal 1 Zulhijjah. Namanya takbir mutlak. Ya. Nah, yang kedua takbir namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dibatasi waktunya, yaitu usai sholat 5 waktu di Idul Adha saja, yaitu dimulai pada usai sholat subuh pada hari Arafah besok pagi subuh tanggal 9 Zulhijjah dan berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah 9, 10, 11, 12, 13 5 hari. Dan takbir muqayyad. Jadi takbiran Idul Adha lebih panjang. Idul Fitri enggak dinotok kan. Idul Adha 5 hari. Kalau takbir muqayyad di Idul Adha, jadi takbirannya mulai besok tanggal 9 Zulhijjah, bukan besok. Besok itu yang mutlak ya. Kalau besok mutlak, tapi jarang dilakukan. Jadi sunnah. Ya kan jarang takbiran dhewe nang omah sunnah. Karena ini tidak, orang-orang belum dibiasakan. Padahal ini sunnah Rasul. Takbiran. Karena ada hadisnya tadi, memperbanyak membaca tahlil, takbir dan tahmid dimulai 1 sampai 10 Zulhijjah 13, memperbanyak. Nah, hadisnya ada. Tapi orang biasa njenengan takbiran nang masjid itu kayak wis badhe apa ya? Isuk-isuk nyuk Pak Bambang nyekel mic. Allahu Akbar, Allahu. Ya wis badhe apa ya? Padahal takbir mutlak dan itu sah bener sunnah. Wong pada takon karena enggak ngerti ilmunya. Ngerti ini muqayyad tok takbirane engko pas badhe kayak Idul Adha. Ya. Idul Adha. Betul Idul Adha dimulai subuh tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kalau badannya Jumat ya dengan ya Kamis ya takbiran. Nah itu. Tapi biasanya jarang juga takbirannya bar asar, bar maghrib malah. Nah ini
Padahal yang bagus dari mulai besok tanggal 1 Zulhijjah. Jadi ada dua ya, takdir apa yang pertama tadi? Mutlak. Yang kedua muqayyad. Ya, pilihan. Ya minimal kalau nggak bisa mengamalkan mutlak ya muqayyad diamalkan umum. Yaitu mulai tanggal 9 Zulhijjah ya. Waktunya subuh, berakhirnya pada sholat asar di hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini perbanyak ini dasarnya hadis tadi ya. Faksiru fina min tahlil wa takbir wa tahmid. Diperbanyak. Takbir apa? Takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Begitu. Lah sekarang kalimat redaksi takbir. Misalnya sebelum bicara ini, kalimat redaksi takbir itu ada bermacam-macam riwayat. Nggak usah saling menyalahkan juga. Riwayat yang pertama ini takbir. Riwayat pertama itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang takbir bagaimana Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini riwayat Abdullah. Ada riwayat Ibnu Abbas. Tadi riwayat Abdullah bin Mas'ud. Tadi riwayat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua riwayat Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha terusnya. Yang bedakan di mana? Yang bedakan yang dua takbir tadi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jeli, yang membedakan di mana? Yang pertama Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 2 kali Akbarnya. Itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Soheh. Yang kedua riwayat dari Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang biasa kita lakukan 3 kali. Soheh, tidak masalah. Rasa bikin ruwet, kan begitu ya. Jadi itu begitu riwayat seperti riwayat puasa. Puasa riwayatnya tadi puasa Zulhijjah ada riwayat Hafsah 1 sampai 9, ada riwayat Aisyah tanggal 9-nya doang. Kalau 1 sampai 9 berarti tarwiyah kena 89. Mau puasa, jangan mau pilih tarwiyah atau sama Arafah, ya boleh saja silakan rong dinotok. Jangan boleh sedinok boleh, ya silakan saja itu kuat dasarnya Arafah. Milih 1 sampai 9, ya bagus itu riwayat Hafsah. Takbiran pun begitu. Jangan mau takbiran besok mulai besok, namanya takbir mutlak, ya silahkan sampai tanggal 13. Ada dasarnya. Mau enggak, nyong mulai takbirnya mulai tanggal 9 Zulhijjah, badabe Arafah kan hari yang penting. Ya silakan tuh namanya takbir muqayyad bukan mutlak. Selesai. Gampang ya Bapak-bapak ya. Lah inilah namanya ilmu. Kan begitu. Nah, jadi tadi dasar kan ini kita di hari-hari yang dasar untuk melakukan amal ibadah, yaitu puasa, minimal zikir tadi, tahlil, takbir, amal sedekah diperbanyak. Jadi bapak-bapak jangan sampai tidak disedekah, usahakan bapak-bapak 10 hari ini sedekah semendino, mlebu masjid, nggawa sedekah subuh. Karena dilipat gandakan betul. Ya. Ada orang kelaparan, kau yang melas ini dikasih makan. Idharus surur, Jumat berkah dijalankan hari Jumat. Yang biasanya orang nyumbang Jumat berkah, besok Jumat berkah nyumbang. Biasa nyumbangnya 5 ngijik, 5 apa? Bungkus, 10 bungkus. Karena utama sekali nih hari-hari ini, luar biasa. Ini waktu yang luar biasa. Jadi pahala sedekah. Ya. Terus amal apa lagi yang utama di 10 hari Zulhijjah ini, yaitu kurban. Ini luar biasa, kurban. Kurban ibu-ibu sudah berniat kurban? Sudah? Bapak-bapak sudah berniat kurban? Mulai besok ada beberapa hal yang mestinya dianjurkan. Ya. Mulai tanggal 1 kalau ibu sudah mencanangkan niat kurban, maka apa? Apa Bu? Man kana lahu dhibhun, ya, yadbahu fa idza ahalla hilal dzulhijjah fa ya'khudanna min sa'rihi wala min anfarihi sa'an hatta yudhahi.
Kalau kita sudah berniat korban, wedhus, domba, sapi, unta yang langka ya. Mulai besok, bukan mulai besok sebetulnya, mulai ini maghrib, jenengan semuanya sudah dianjurkan tidak potong koko. Potongnya mau dong awan wis dipotong. Wis ben kuku dawa apa-apa. Nyaingi kucing dawa. Ya. Terus enggak motong rambut apa? Semua rambut. Rambut kepala, rambut ketek, rambut kumis, rambut jenggot, rambut godek, dan rambut bawah kaki maksudnya ini. Rambut kaki dan yang lainnya lah, jotakon intinya. Termasuk rambut yang lain. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ya, kalau sudah niat berkorban mulai tanggal 1 sudah pentong sudah. Ya. Nah, korban, koroba. Ini amal yang mendekatkan daripada yang dasar itu dua, Bu. Salat dan korban. Maka tadi ayatnya inna a'toina kal kausar. Dasarnya itu. Maka korban itu hukumnya dua. Satu, ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Yang kedua, makan sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad saja sudah sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang mendekati wajib, kan begitu ya, karena sunnah mu'akad itu ya. Hukumnya itu inna a'tainakal kausar, sesungguhnya Allah memberikan apa kepada kita? Al-kausar. Al-kausar itu maknanya dua, ada dua. Al-kausar itu bisa bermakna satu, telaga kausar, minum, air minum, telaga kausar ya. Yang pertama itu yang nanti diberikan kepada umat Nabi Muhammad selama tidak melakukan syirik, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Dua hal itu tidak dilakukan, besok akan dikasih minum telaga kausar. Yang kedua, al-kausar diartikan adalah nikmat yang sangat banyak. Itu al-kausar. Jadi al-kausar itu maknanya dua. Inna a'taina al-kausar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka apa? Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah engkau dan sembelihlah korban. Jadi ini dasarnya kan itu. Sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah korban. Ini dasarnya. Dasar berkorban itu Quran surat tadi Al-Kausar ayat 1 sampai 3. Pasnya, tepatnya ayat yang kedua. Kenapa? Tanda kesyukuran kita kepada Allah, tanda kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling dekat yaitu dengan korban. Ini dahsyat kalau bisa berkorban. Saking dahsyatnya berkorban itu amal yang sangat-sangat ditekankan, sampai-sampai Rasulullah mengancam itu. Wong sugih, duwe duit, mampu, nggak mau berkorban, diusir dari tempat sholat. Masa bayang, lo nggak diusir, ya, sampai begitu, diusir, ya. Man wajada sa'atan li ayyudahi falam yudahi fala yahdur musallana. Sampai di situ. Siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, diberi Allah nikmat rezeki, diberi Allah nikmat harta banyak, nggak mau beli hewan kurban dari kurban tanggal 10 sampai 13. Tidak saja tanggal 10 tok, sampai tanggal 13 tasyrik, tidak mau membeli hewan kurban, nggak mau berkorban, ya, falam yudahi fala yahdur musallana, maka janganlah dia mendatangi tempat sholat kami. Lu nggak mau, lu nggak diusir. Jadi wong pelit nemen gue, pelit bedekit, pelit nemen duit tapi ora gelem korban. Ya, ini maka kita harus betul-betul canangkan ya betul. Yang saya di teman saya tuh di daerah Dadewana korban sampai selawe sapi. Hampir semuanya korban, berarti sapi ini pitu wong, untuk pitu ping selawe piro, 200 piro, desa aku berkorban kabeh berarti ya. Nah ini sapi ini piro nek kene? Pak Imam, sapi ini piro Pak Imam? Papat, alhamdulillah. Wedhuse pira? Luar biasa, ini korban sangat amal yang sangat ditekan sampai diancam oleh Rasulullah. Kon sugih ora korban, rasa salat mana? Lu enggak? Amin ke. Medit kon, bahil kon diusir. Fala ya roban usir, percuma kamu sholat, orang gelem korban, kan begitu ya. Iya, mana hukum korban itu kan
bagi dua, wajib dan sunnah muakkad. Sunnah muakkadnya ditekankan. Ini Allah beri nikmat kita luar biasa dahsyat banyaknya. Bahkan tidak ada nisab korban. Kalau zakat ada nisabnya ya. Jangan zakat mal duwe nisabnya kan mas 89 gram berapa juta tuh, 80 90 jutaan ya. Kalau korban enggak, jangan punya uang 4 juta aja sudah kena hukum korban. 5 juta ben duit ning bank. Makanya Pak Bambang duit ning bank ana 1 juta kayak korbane sapi dewekan no. Pernah korban sapi dewekan? Pernah Pak? Kalau bisa korban tuh sapi dewekan, nang duwe, ora duwe ta ora apa-apa gotongan no. Wong pitu ya enggak? Kan begitu ya? Karena Rasulullah pernah korban 100 ekor onta. Jika Rasulullah korbannya wedhus, Rasulullah pernah korban 100 ekor onta. Coba bayangkan. Sembelih dewek, keselepor ya. Konon dalam riwayat baru sampai 63 Rasul udah nggak mampu umumnya. Konon 100 onta lah, onta regane piro? Ning kene langkah korban yang terbaik kepada onta tadi. Ya. Pernah juga Rasul korban domba, 2 ekor domba. Pernah domba. Pernah juga sapi. Kan begitu ya? Jadi korban. Ya. Jadi sangat amal yang sangat diutamakan di hari Nahr itu ya korban. Setelah tadi puasa, zikir, tahlil, tahmid, sedekah, pokoknya nggak ada waktu yang tidak betul-betul dimanfaatkan betul nih. Korban dipenkan ya. Ya, di korban. Syarat hewan korban sekarang biar tadi ya, syarat hewan korban yang pertama adalah sehat ya, otomatis ya. Nah, yang pertama ini dulu. Sahabat hewan yang disembelih adalah hewan ternak. Satu hewan korban itu hewan ternak. Jadi nyembelih bebek kurang kenal ya. Sahabat hewan korban itu hewan ternak. Karena dasarnya begini, walikuli umatin ja'alna mansakan liyad kurus mangwahi ala ma razaqahum bahimatul an'am. Ada kata-kata bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu artinya binatang ternak. Ya, binatang ternak. Binatang ternak ini adalah meliputi unta, sapi, domba, termasuk kambing, binatang terbang. Jadi korban ayam ya langka, nggak ada contohnya. Korban ya unta, Rasulullah pernah korban unta 100. Korban sapi, Rasul pernah korban sapi. Domba, Rasul pernah korban domba 2. Ya. Yang kedua, tadi binatang ternak ya. Jadi nggak usah tanya nyong korban apa bebek sekandangnya. Walaupun sekandang jumlah ewonan ra kena. Itu kok nobe wedhus kan begitu ya. Yang kedua, usia hewan korban mencapai umur yang telah ditetapkan. Bahasanya sekarang tuh musinah ya. Musinah, usia. Ya. La tadbahu ila musinah ila anta siro alaikum fatat bahut jaz'atan minan do'ni. Ini dasarnya. Jadi semua itu ada dasar dalilnya. Artinya janganlah kamu menyembelih hewan korban kecuali yang musinah. Ya, kecuali yang musinah. Jika menyulitkan bagimu, maka silakan menyembelih dengan jaza. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, nikmatil udhiyah jaz'un. Ada juga itu. Hadis juga, sahih juga. Jadi pengertiannya begini, jangan salah pengertian ya. Hewan korban itu telah mencapai umur yang ditetapkan, musinah. Musinah itu minimal 1 tahun. Yang kan begitu ya. Tetapi jika menyulitkan bagi kamu, menyulitkan itu artinya 1, mungkin duitnya cepet, mungkin nggak dapatkan hewannya, maka boleh jaz'un. Jaz'un itu apa? Domba muda, jaza.
Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari, nikmatil udhiyah jaz'un, nikmatnya daging kurban itu jaz'un, domba muda yang umurnya menurut Imam Hanafi, 6 bulan. Jadi menurut Imam Hanafi, wong korban umur wedhus 6 bulan sah dan itu nikmat boleh. Menurut siapa tadi? Hanafi. Kita jangan menyalahkan orang yang korban kecil. Korban itu bukan itunya tapi takwanya. Mungkin dia tuh menyulitkan mampunya begitu pengen korban sih. Tapi menurut Imam Syafi'i minimal 1 tahun. Menurut Imam Syafi'i, ya, itu minimum 1 tahun. Jadi itulah fikih. Fikih itu apa namanya, terjadi perbedaan biasa. Syekh Utsaimin memberikan pendapat usia hewan korban, kalau unta itu minimal 5 tahun, misalnya unta. Nah, kadang-kadang nggak unta ya, hewan. Kalau sapi itu minimal 2 tahun, kambing itu minimal 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Itu saya Utsaimin. Ya. Yang saya aja masih bingung tuh bedanya kambing karo domba apa sih ya? Bulu. Oh, benar gitu ya. Enggak, domba sing lebet-lebet kayak gemuk. Agar kambing sing kayak Jawa. Ayo ndean. Kuwi minimal 1 tahun. Ya. Itulah jadi umur itu menentukan. Anggar bahasa Jawane ngomongnya wis pupak ya. Wis pupak. Ya, wis pupak gitu. Ya. Yang kedua itu hewan kurban telah mencapai umur. Yang ketiga sehat. Bebas dari penyakit yang menghalangi, bebas dari penyakit dan cacat. Ini ya, ini syarat. Hendaknya hewan kurban terbebas dari cacat yang menghalangi keabsahannya, yaitu 4 macam. 1, cacat mata, walaupun 1 ya, cacat mata. Cacat mata itu ya matanya picek apa gimana ya. ya itu ya, tandanya nampak sekali. Kelihatan sakit seperti demam, ya, tidak nafsu makan, kudisen. Ana sapi wedhus kudisen, ini dihindari begitu ya, terlalu ya. Pincang yang kentara pincang, kurus tak bersumsum, ya. Ini ada dasisnya ini. Dalilnya arba'an al-arja'u bainul tal'uha wal aura'u bainul auruha wal maridatun bainal marduha wal ajza'ul lati latunki. Hadisnya begitu. 4 hal ya, yaitu hewan yang pincang kentara pincangnya, hewan cacat matanya kentara cacatnya, hewan yang sakit kentara sakitnya, hewan yang kurus yang lemah yang tidak bersumsum. Ini jangan buat korban ya. Ini itu. Jadi hewannya betul-betul sehat. Sekarang kita harus diteliti oleh siapa itu namanya? Kesehatan ya, badan kesehatan ya, namanya Departemen Kesehatan ya kan, meneliti untuk apa namanya kesehatannya diteliti betul. Itu hewannya. Sekarang hewan yang utama. Hewan yang utama itu apa? Kadang-kadang orang korban itu lebih utama wedhus. Yang utama itu domba, kambing atau sapi kan begitu ya? Yang utama. Hewan kurban yang paling utama dari sifat-sifatnya adalah hewan yang 1, gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna bentuk tubuhnya, yang paling bagus penampilannya. Anak Nabi SAW karena yudahi bikabsaini akronaini amlahaini. Ya, di antaranya hadisnya begitu. Ya. Bahwa Nabi SAW menyembelih hewan kurban berupa 2 ekor domba besar, 2 ekor domba besar yang bertanduk, yang berwarna putihnya lebih banyak, ada hitam-hitaman warna. Ini hanya keutamaan aja ya teman. Tapi berdasar riwayat beberapa jenis hewan yang paling utama itu yang pertama unta. Kalau mau diurutan ya, nanti di sini kan nggak ada unta. Maka saya pernah bertanya pada seorang ustadz lulusan Kairo Mesir Azhar, hewan yang utama untuk kurban itu apa? Jawabnya gampang dok, paling mahal. Yang paling mahal ya dok. Loh,
Iya paling mahal otomatis gemuk, gede, besar, sehat unta. Kayak korbane Presiden Prabowo ya paling utama ratusan juta sih. Jadi geduk kupul Indonesia paling mahal otomatis ya. Ya unta kan mahal, sapi dengan unta mahal mana? Sekali-kali ada yang korban sapi, unta nggak ada. Oh, sapi biangnya ibu dewekan, unta, terus sapi, kemudian baru kambing, ya. Itu kalau mau diurut-urunkan. Jadi ini kapis warna, ini kapsun, domba besar. Jadi domba besar. Jadi Nabi pernah berkorban dengan domba yang sangat besar. Nabi itu pernah berkorban unta, pernah berkorban sapi, pernah berkorban domba, pernah semua. Jadi kita itu, ya. Itu yang utama itu ya. Jadi yang utama itu yang gemuk lah. Kibas yang gemuk, kalau Rasulullah kibas yang gemuk namanya kapsaini samina ini. Nah itu ya, itu kapsaini samila ini. Ya. Terus hewan yang dimakruhkan adba, muqabbalah, mudabbaroh, sarqo, horqo, dan musafaroh. Ini istilah-istilahnya begitu, ya. Apa itu? Hewan yang terpotong telinganya atau tanduknya, ya. Hewan yang terbelah melintang dari depan telinganya, hewan yang telinganya dibelah melintang dari belakang, hewan yang telinga dibelah memanjang. Ini namanya bacanya adba, muqabbalah, mudabbaroh, hewan apapun, ya, yang tadi begitu, yang tanduknya apa namanya? Ya, patah. Horko, ada lagi bahasa horko. Horko itu adalah hewan yang telinganya dilubangi. Musafaroh itu hewan yang telinganya terpotong. Ini makanya itu ini panitia itu hati-hati kalau nyacang apa? Wedus, jangan terlalu dekatan itu ya. Kan gelut be tanduk-tandukan terusan. Rompol panitianya ganteng ini berat tuh. Mustaqsolah namanya. Mustaqsolah itu tanduknya patah. Ya. Kan makanya itu hati-hati. Jadi termasuk dimakruhkan. Makruh itu artinya ya hindari ya, kalau bisa dihindari. Ya. Bahko, ada lagi misalnya bahko. Bahko itu apa? Hewan yang matanya dicolok. Ya. Jadi matanya salah satu itu buta, tidak melihat. Tapi matanya masih melihat, yang satunya tidak melihat. Musaya'ah. Musaya'ah itu tuh domba atau hewan yang tidak mampu mengikuti kawannya karena lemah. Ya. Jadi yang sangat lemah. Kok yang lemah itu hanya jatuhnya apa tadi? Makruh. Dimakruhkan. Tapi boleh ya boleh, ya. Tapi makruh. Itu tentang hewan. Apalagi. Terus hewan korban tentang pembagiannya 67. Nih, pembagian hewan korban itu sungguhnya bagaimana nih biar ini. Fakulu minha wat'imul ba'is fakir. Pembagian tentang hewan korban itu adalah ini. Fakulu minha wat'imul qani'a wal mu'tar. Ya. Jadi pembagian hewan korban itu adalah satu untuk diri sendiri, kedua untuk fakir miskin, ketiga untuk orang yang meminta. Dibaca di sini itu ya. Baca di sini adalah bahasa dari hadis dari Quran ini. Makanlah sebagian darinya. Jadi untuk dimakan diri sendiri. Ini sepertiga. Sepertiga kayak orang kuat ya kakek ya. Terus yang lain berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran surat Al-Hajj 28 untuk fakir. Ba'isul fakir. Quran surat Al-Hajj ayat 28. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wat'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang miskin dan orang yang meminta-minta.
orang miskin dan yang meminta-minta, dan orang miskin orang yang tidak meminta-minta. Ini pembagiannya berarti begitu. Ya, orang miskin yang tidak minta-minta kan ada. Orang miskin yang minta-minta ada, itu diberi. Ini pembagiannya. Jadi cara pembagiannya. Terus ya. Qulu wat'imu waddahiru fa inna dzalikal am kana fin nasi jahdun fa aratu an tu'inu fiha. Nih yang saya berikan hadis-hadis. Ini isanya jam berapa? Satu lagi, soalnya panjang nih, makanya tak sudahi. Nah, hadis yang berikutnya, makanlah, berilah makan dan simpanlah. Jadi menyimpan, boleh disimpan. Jadi sebagian dimakan, sebagian disimpan, karena di situ dalam hadis pada tahun lalu itu ada orang-orang yang tertimpa kesulitan, aku ingin kalian membantu mereka. Jadi boleh menyimpan daging. Barangkali untuk bulan depan, tahun depan boleh. Barangkali ada untuk orang yang membutuhkan. Maka salah satu istihad ini ya, salah satu istihad lazismu itu, ini saya sampaikan lazismu itu ada korban namanya korban rendangmu. Jadi orang korban lewat lazismu itu diolah jadi rendang. Untuk apa? Disimpan sampai 2 tahun. Untuk apa? Korban bencana. Untuk orang kelaparan, untuk orang miskin, orang terpencil dikasih itu pakai rendang. Biar tersimpan lama. Jadi memenuhi sasaran betul. Dibikin kaleng lewat kerjasama dengan Pronas. Nah, sepertiga dia diberi, jangan kita korban 3 juta, nanti diberi 20 kaleng, yang kan jadinya 60 kaleng. Yang 40 kaleng dikasihkan untuk disimpan untuk nanti darurat bencana. Orang korban banjir, orang kena bencana dikirim, bahkan sampai ke Palestina dikirim itu oleh lazismu. Dan target sekarang 400 sapi diproduksi di Bali kerjasama dengan Pronas. Sapinya sapi pilihan, nanti waktu nyembelih dibacakan yang korban itu, dibikin rendang kalengan. Sasarannya apa? Diberikan orang yang tadi sesuai sasaran korban bencana dan sebagainya. Ini maka nadanya itu boleh disimpan dan diberikan kepada orang-orang yang tertimpa kesulitan tadi hadis. Orang yang kesulitan nggak pernah membutuhkan sekali langsung, itu luar biasa ini. Ternyata inovasi seperti itu. Karena di sini mungkin sudah banyak, sebagian dikasihkan ke situ, sebagian dikasihkan ke situ. Ini upaya inovasi. Ya, jadi itu bagian daripada cara-cara untuk ini. Jadi itu ya. Nah, kita karena sudah bel apa namanya itu? Bel isya ya. Yang niat korban sudah panjangkan niat betul-betul ya. Besok ya mulai tadi ya sudah betul-betul kemakruhannya itu dihilangkan. Rambutnya jangan dipotong, kukunya jangan dipotong ya gitu. Dan kalau bisa kita biasakan takbiran walaupun sendirian. Orang rasa keboran wes minimal nangumang dermemel diri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nanti mengamalkan takbiran mutlak. Nanti waktu muqayyad diamalkan sendirian aja karena belum terbiasa sih. Jadi zikirnya tambahi. Itu aja ya. Mohon maaf karena sudah waktunya selesai. Manakala kurang memenuhi syarat atau kurang yang kurang pas dan sebagainya, ini ikhtiar kita saja. Semoga saya doakan bapak-bapak ibu-ibu semua bisa berkorban insya Allah tahun ini ya Bu ya. Nggak bisa tanggal 10 ya tanggal 11, nggak bisa tanggal 11 tanggal 12, nggak bisa tanggal 12 tanggal 13, tapi utamanya tetap tanggal 10 habis sholat. Itu aja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.